Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan siapa yang mau pimpin doa, mungkin Agustina ya, pimpin doa silahkan Agustina. Baik, Pak. Sebelum kita memulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dan saya akan pimpin dalam Kristiani dan yang lainnya menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu pada kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berjumpa di virtual Zoom ini Tuhan untuk kuliah sistematika hewan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin kuliah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Agustina dan selamat pagi Aprilia, Kristi, Ardelia, Novika, Indriani, Sylvia, dan Cantika. Ini saya rekam ya, jadi karena ada yang UTS dari kampus asal sehingga mereka sudah UTS sehingga tidak bisa bergabung. Langsung saja saya share post test yang kemarin ya. Jadi memang cara belajarnya menurut saya daripada saya omong juga sama aja ya kan. Mending kalian pelajari kemudian kerjakan post test kemudian kita apa nih ini kita bahas sehingga lebih paham ya. Jadi apa yang dibutuhkan. Ke pertemuan 3 dulu ya. Waktu itu ada materi tentang porifera dan suilenterata. Kalau porifera itu ya berarti hewan berpori ya. Jadi kalau di laut lihat hewan yang mirip seperti tumbuhan ya. Dia biasanya juga berdampingan dengan koral-koral. Jadi memang agak sulit dibedakan ya. Waktu itu ada soal yang terakhir itu soal yang ini ya. Nah, ini kalau dilihat secara paling banyak ya memang koral ya, tapi kemana ada yang nyebut porifera ya silakan. Tapi kalau yang ini ya ini koral ini kemarin saya salah ya. Ini koral, kemudian kalau bedanya apa sih kalau Coelenterata sama porifera ya? Pertama kalau porifera itu kan dia menyerap air dari sebelah dinding tubuhnya ya kan yang gitu ya lewat ostium kemudian spongoso kemudian osculum. Kalau pada Coelenterata itu kalau kita amati lebih dalam itu ada tentakel ya. Tentakel itu nggak harus panjang ya. Tentakel bisa kecil-kecilan. Nanti kamu bisa amati. Nah, kalau si koral ini terkena pemanasan global atau suhunya terlalu tinggi dan sebagainya atau pemanasan global itu dia akan mengalami yang namanya pemutihan ya. Pemutihan atau bleaching itu. Jadinya dia mati. Jadinya maka disebut pemutihan karena koral-koral yang berwarna-warna ini nanti jadi putih. Tentakel-tentakelnya sudah nggak ada. Tapi kalau koral-koral yang masih hidup ya anemon kelompok ini kan kelompok anthozoa ya dari Coelenterata. Itu kan berwarna-warna ya. Tapi ada juga sih tubivora itu juga masih warnanya merah gitu. Jadi tergantung tapi dia sudah biasanya mengeras ya tinggal kerangkanya saja itu. Jadi pemanasan global itu memang atau global warming itu memang berdampak ya salah satunya dengan hewan laut ini Coelenterata ya. Dia kan dekat dengan dengan air ya. Kalau airnya terlalu panas juga dia mungkin akan mengalami kerusakan sel-selnya. Jadi pemanasan global itu bukan berarti di di dunia ini penuh dengan penuh dengan kaca-kaca enggak ya kan. Pemanasan global itu mungkin kalau mungkin sedikit saya ini singgung sedikit biar jadi juga bukan seperti berada di selama ini kan pemikirannya bahwa rumah kaca global warming itu kan menyebabkan efek rumah kaca ya kan. Jadi dianggapnya global warming itu atau pemanasan global itu
Ya kan? Ini menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse effect itu. Nah, greenhouse effect ini yang membuat suhu menjadi panas. Nah, global warming ini disebabkan oleh apa? Ya, sebenarnya gas-gas paling banyak adalah gas-gas CO2, ya kan? Atau gas-gas lain, ya. Kalau di protokol Montreal mungkin kalian kalau belajar nanti di isu-isu lingkungan, ya. Jadi, nah sebenarnya panas yang dihasilkan itu bukan karena di Jakarta banyak gedung-gedung kaca, gitu kan. Kadang saya pernah lihat juga itu di TV. Tapi karena apa? Sebenarnya ini kan bumi saya kasih warna biru. Jadi sedikit bahas sedikit, takutnya nanti ini bumi. Ya. Nah, cahaya matahari itu bisa menembus atmosfer ini, ya kan? Ini cahaya matahari. Nah, karena dari bumi itu mengeluarkan banyak gas CO2, ya, CO2 ke atmosfer. Nah, CO2 itu berada di atmosfer. Nah, sifat CO2 itu bisa ditembus cahaya matahari, ya kan? Dari bumi nanti akan dipantulkan, ya. Yang dipantulkan itu apa? Bukan cahaya, tapi apa? Energi, ya. Dari bumi akan dipantulkan energi. Akan dipantulkan energi. Ya. Biasanya berbentuk infrared itu, ya. Nah, inilah yang akan terperangkap di sini. Sehingga dipantulkan lagi. Nanti dipantulkan lagi sehingga bumi ini menjadi terasa semakin panas begitu. Seperti kalian berada di rumah kaca. Kalau kalian di SMA, atau di biologi juga ada sih rumah kaca greenhouse ya. Itu kan panas ya kan di sini karena energinya terperangkap, terpantul dan seterusnya gitu. Seperti itu maksudnya sebenarnya. Jadi bukan karena gedung-gedung kaca yang banyak ya kan. Nah, panas suhu yang ada di bumi ini ya kan itu bisa salah satunya menyebabkan tadi itu pemutihan pada terumbu karang. Kalau terumbu karang itu koral ya. Koral itu ya terumbu karang. Terumbu karang itu ya sama dengan kelas Anthozoa gitu ya. Jadi ini koral terumbu karang ya Anthozoa ini. Begitu ya. Jadi itu tadi konsep sedikit biar flashback. Kemudian yang berikutnya tentang proses sistematika yang keempat yaitu tentang Platyhelminthes ya. Jadi cacing, kelompok cacing dulu dimasukkan dalam kelompok Vermes atau cacing. Nah, ini sekarang kita ke filum Platyhelminthes saja ya, atau Platyhelminthes ya. Jadi cacing pipih ada yang nyebutnya cacing pipih. Langsung saja. Ciri dari film di atas ya Platyhelminthes ya. Ini dilihatnya dari mana ya? Kalau kalian hafal, ini termasuk film apa ini? Coba ini jawab nomor satu apa ini? Ada yang bisa jawab mungkin? Desi Aritonang coba jawab. Satu apa ini? A apa B? A, Pak. A. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak. B, Pak. Atau B. Nah, supaya ini kita lihat lagi ya. Yang pertemuan 2. Ya. Berarti Pak aja bikin soalnya mengecoh. Yang ada itu mana? Nah, ini ya. Triploblastik ya, triploblastik tapi pseudocelomata ya. Kalau Platyhelminthes triploblastik acelomata. Jadi jawabannya adalah yang B.
Piploblastik pseudocelomata. Jadi jawabannya yang B. Endoparasit. Jadi endoparasit itu di dalam tubuh. Ya. Dioseus itu alat kelaminnya terpisah antara jantan dan betina. Jadi sudah ada hewan yang jantan dan hewan yang betina. Jadi jawabannya B ya, walaupun soalnya Platyhelminthes. Nomor 2, mungkin Aulia. Jawabannya apa ini Aulia nomor 2? Saya apa? Tubuh pipi ya. Sama punya kutikula. Punya kutikula ya. Tidak punya skeleton. Ada yang lain jawabannya? B, Pak. B, Pak. B ya. Ya. Jadi jawabannya yang benar yang B ya. Kutikula itu ini seperti apa ya? Kulit yang keras begitu. Ya. Kalau berseta, seta itu punya rambut kayak semacam rambut. Kalau skeleton itu rangka ya, sebagai kata skelet. Ya, jadi dia kan nggak punya kerangka. Ya. Jadi jawabannya adalah B1 dan 3. Nomor 3 mungkin Aprilia. Jawabannya apa? Saya B, Pak. Ya, planaria ya. Ini ciri khasnya itu atau disebut dengan dugesia. Ciri khasnya itu bagian anteriornya itu berbentuk segitiga, terus ada eye spotnya atau bintik matanya di sini. Nah, dia itu sistem sarafnya tangga tali, disebut tangga tali ya karena seperti itu ibu tangga dan anak tangga. Kemudian organ ekspresinya flame cell atau sel api. Ini kalau misalnya dipotong ya, misalnya di sini dia bisa membentuk sebagian tubuhnya sendiri, ya, membentuk tubuhnya sendiri sehingga misalnya kalau ini dipotong ya, yang bagian ini bagian posterior ini akan membentuk bagian anteriornya. Begitu ya. Kalau bading itu tunas artinya ya. Saker itu penghisap. Kalau tubulus malpighi ini biasanya alat ekskresi pada serangga. Nomor 4 mungkin Ardelia. Saya apa? Yo, ada yang lain mungkin? Saya Pak. E, Pak. Ada lagi mungkin? Nah, ini pernyataan yang tidak tepat, berarti tidak benar ya. Jadi jawabannya dari Ardelia benar ya. Ini bukan Daurido fasciola hepatica, tapi adalah Taenia atau cacing pita. Ya. Taenia solium ya. Jadi kalau Platyhelminthes contohnya itu ada tadi planaria ya. Nah, planaria ini biasanya ditemukan di aliran air yang tenang terus bersih. Terus apa namanya?
Maaf, ada emak-emak ya. Planaria SP ya. Ini tadi ditemukan di daerah yang misalnya kalau di air terjun itu di bawah di sela-sela batu ya. Atau misalnya kalau di penjual akuarium itu biasanya juga bisa ditemukan itu, biasanya dia ada itu. Terus ada lagi kelompok namanya jadi miring-miring ke sini ya. Fasciola hepatica atau cacing hati ya. Nah, fasciola hepatica ini cacing dewasanya ada di mana ya? Cacing dewasanya ada di mana? Di hati. Hati ruminansia. Ruminansia itu apa? Hewan, biasanya hewan pemamah biak seperti kambing, sapi, itu cacing dewasa. Kalau cacing dewasa kemudian dia bertelur ya, bentuk nanti zigot dan seterusnya. Bertelur ya. Keluar bersama fesesnya ruminansia ya. Berada di rumput. Nah, kemudian membentuk larva. Hanya membentuk larva, namanya larvanya Miracidium. Nah, ketika larva Miracidium berada di rumput, ada siput dari genus Limnea datang lewatnya. Kalau siput lewat itu kan nggak pakai sepatu ya, jadi larvanya nempel di tubuh siput, atau misalnya siput juga makan dari sekitarnya begitu ya, kemudian masuklah ke dalam tubuh siput. Nah, di dalam tubuh siput itu berkembang ya menjadi Sporokis, Redia, dan Cercaria. Sporokis kemudian berkembang menjadi Redia, dalam Redia ada Cercaria. Nah, kemudian Cercaria itu nanti keluar dari tubuh siput ya, membentuk nanti swimming Cercaria, kemudian mengkista jadi metacercaria di rumput. Ketika si sapi atau kambing itu makan rumput, metacercarianya akan masuk ke dalam tubuh sapi. Nah, kemudian proses pencernaan. Nah, semua pencernaan itu kan pasti akan ke hati ya, masuk ke hati. Di situ terinfeksi hatinya. Begitu. Jadi itu daur hidup dari Fasciola hepatica. Ya. Kalau mau lihat ya silahkan saya ke tempat penjagalan gitu. Jadi biasanya ada yang kalau sapinya nggak bagus, ada cacing hatinya. Mungkin kalau kamu lihat di YouTube saya sudah saya tampilkan, saya tidak tampilkan lagi. Jadi itu ya. Nah, kalau masuk ke tubuh manusia ya bagaimana ya, tubuh manusianya terinfeksi, ya kan. Makanya kalau orang mau menyembelih kurban itu kan harus dicek dulu apakah bagus atau tidak kondisinya, ya kan. Karena kalau enggak kan bahaya. Kemudian ada cacing pita. Nah, cacing pita ini ada dua jenis. Ada Taenia solium dan Taenia saginata. Apa namanya kok susah? Namanya juga nama, ya kan. Nah, Taenia solium itu dia, nah ini yang membedakan ya dari yang saginata. Dia itu larvanya ada di babi, daging babi. Kalau Taenia saginata itu larva di biasanya daging sapi. Terus kalau Taenia solium itu selain punya saker ya, dua-duanya punya saker penghisap. Untuk apa? Penghisap sari-sari makanan yang ada di usus manusia. Kalau dewasanya kan dewasa di usus manusia bisa, atau hewan lain juga bisa ya. Ini usus manusia. Tapi karakteristik lainnya dari Taenia solium itu dia punya yang namanya
Rostellum. Rostellum itu pengait, jadi semacam kalau di YouTube saya lihat aja lah, nanti dicek lagi ya. Ada semacam apa ya, untuk nempel ya. Walaupun sakar itu menghisap ya, tapi kalau yang babi itu lebih lebih kuat menempel pada usus manusia. Nah, cacing dewasa di usus manusia. Bedanya dengan yang fasciola hepatica itu, nah ini misalnya ini kepalanya ya. Kepalanya itu namanya itu skolek ya. Kalau kepala itu namanya skolek. Wah, istilah latinnya banyak. Ya iyalah. Kepala itu skolek. Nah, dia itu akan membentuk tubuh-tubuhnya panjang, ya kan? Panjang. Nah, semakin sini semakin gede karena sudah dewasa. Nah, satu inian ini disebut proglotit. Nah, misalnya kan di usus. Terus putus misalnya nih ya, putus karena kan panjang, saking panjangnya. Terus terbawa bersama feses manusia ya, buang air besar. Misalnya zaman dulu kan kalau buang air besar nggak di toilet ya, nah, itu bisa di tempat tertentu, kemudian jatuh misalnya mencemari makanan pada babi atau mencemari makanan pada sapi yang misalnya rumputnya tercemar. Nah, akhirnya akan masuk ke dalam tubuh babi atau sapi. Kemudian akan berkembang menjadi larva di dalam daging sapi atau daging babi. Nah, manusia misalnya memakan daging kemudian enggak higienis atau dagingnya memang tercemar atau misalnya memasaknya kurang matang kalau pada beberapa daging yang kurang baik gitu kan. Nah, jadi makanya kalau memasak daging itu yang baik. Nah itu Pak, tapi di restoran-restoran itu ada yang apa tuh medium dan sebagainya, itu kan daging kualitasnya sudah baik ya, jadi dan dijamin mutunya ya, jadi nggak perlu mungkin dengan pemanasan yang seberapa gitu. Jadi terus ya itulah jadi bedanya cacing Taenia solium dan Taenia saginata. Jadi jawabannya adalah ini bukan daur fasciola hepatica ya. Jadi ini adalah dari Taenia solium. Nah, ini jawaban nomor 5 apa ini? Desi Aritonang coba. Iya, Pak. Nomor 5 apa ini jawabannya? Nomor 5 itu jawaban saya itu apa? Iya, ya tadi sudah dijelaskan bahwa dia punya rostellum ya. Ini ada saker penghisap ya. Penghisap dan sari-sari makanannya makanya dia disebut dengan endoparasit. Endoparasit itu parasit yang ada di dalam tubuh ya, endo ya. Ya sama-sama parasit. Jadi istilah parasit itu ya karena dia mengambil atau merugikan dari inangnya ya begitu. Kalau fasciola hepatica di ini ya beda. Lumbricus terrestris ini cacing perut ya. Ini kelompok Nematelmintes. Lumbricus terrestris itu adalah cacing tanah ya, kelompok Annelida. Kalau Ascaris lumbricoides cacing perut dari kelompok Nematelmintes. Nomor 6 coba Tiara. Nomor 6 B, Pak. Iya, tadi sudah dijelaskan ya. Dua-duanya punya saker ya. Kalau Taenia solium pada daging babi, kalau Taenia saginata pada daging sapi. Tapi ini ya, ini secara umumnya gitu loh, ciri khas secara umum ya. Mungkin kalau lebih dalam beda, banyak yang perbedaannya. Nomor 7 mungkin Tiara. Nomor 7 apa? Tadi sudah ya.
Tangga tali. Biasanya kalau pada vermes itu tangga tali. Kemudian nomor 8, mungkin Agustina. Agustina. Agustina Frismayanti. Apakah kamu tertidur? Mana Agustina? Mungkin jaringannya, Pak. Soalnya Apris lagi perjalanan pulang, Pak. Oh, dari mana? Dari Medan ke Jakarta. Oh iya. Sorry. Saya lupa. Oke. Berarti Kristi aja, Kristi. Saya jawabannya apa? Nomor 8. Iya ya, planaria SP atau Dugesia. Ya. Kalau fasciola tadi yang menyebabkan penyakit ya di cacing dewasa ya, di hati ya pada Taenia saginata tadi cacing pita. Ancylostoma ini cacing tambang kelompok Nematelmintes. 9. Ada, Pak. Ini kok pelajarannya Platyhelminthes saja apa sama Nematelmintes sih? Kok saya bikin Nematelmintes ya? Berikut ini adalah, ya nggak apa-apa lah. Coba Novika, jawabannya apa Novika? Nomor 9 saya jawab apa? Ini mungkin maksudnya adalah berikut adalah kelompok dari Platyhelminthes kecuali, ini soalnya saya salah ya. Harusnya ini Platyhelminthes kecuali. Karena semua ini adalah kelompok Platyhelminthes kecuali Ancylostoma duodenale. Planaria termasuk Platyhelminthes ya. Tadi kita sudah apa namanya? Ya ada bubble pecel itu. Bentar ya. Pencelanggangan nanti besok aja lah. Biasanya nggak datang kok, sekarang datang. Tadi sampai ke ini ya. Jadi planaria itu termasuk dalam Platyhelminthes ya. Planaria, Fasciola hepatica, Taenia solium, dan Taenia saginata. Jadi jawabannya adalah Ancylostoma duodenale. Larva dari cacing Fasciola hepatica yang masuk ke dalam tubuh siput disebut. Saya mau tanya lagi yang belum siapa ya. Tarida. Ya, Pak. Nomor 10 apa Tarida? B, Pak. Iya, Miracidium ya. Kalau planula itu kan larva pada ubur-ubur sama obelia ya. Jadi kalau pada Fasciola hepatica itu Miracidium. Miracidium. Kalau Nauplius ini pada udang ya kalau nggak salah ya. Metacercaria itu yang nanti akan berkembang masuk ke dalam tubuh sapi. Berikutnya Sylvia ini. Sylvia coba apa jawabannya? Kalau 1 saya B, Pak. 1B. Telur keluar bersama feses sapi atau manusia dan berkembang menjadi telur embrional. Oke, terus? Kalau 2 D, Pak. Telur yang berkembang di tempat berair tersebut berkembang menjadi larva Miracidium. Betul. Terus? Yang 3 A, Pak.
Ketika siput lewat, larva tersebut akan berkembang di tubuh siput membentuk sporokis, redia, dan zerkaria. Betul. Lanjut. Yang 4 Pak. Swimming zerkaria akan membentuk kista atau metazerkaria ya. Itu nomor berapa tadi? 4 ya? 4, Nomor 5? iya, Pak. Nomor 5 apa? Nomor 5 F, Pak. Iya, metazerkaria ikut dikonsumsi oleh ruminansia dan manusia. Jadi bisa juga masuk ke dalam tubuh manusia ya kalau makanya kalau tapi ya nggak mungkin ya, tapi kan jarang ya. Kemudian ya bukan nggak mungkin sih, kan kita nggak tahu ya. Makanya ketika mencuci sayuran dan sebagainya itu kan harus dicuci ya. Kadang saya ini juga ya itu apa tuh kalau beli itu kubis langsung gini-gini nggak dicuci ya. Nomor selanjutnya 7 apa? Berarti Nomor 6 dulu, Pak. Oh iya, Nomor 6G, Pak. 6G kemudian akan tinggal di dalam usus ya. Sapi atau manusia. 7C, Pak. Iya, berkembang menjadi ini adalah daur hidup dari fasciola hepatica atau cacing hati. Jadi ya itu kebersihan itu yo utama ya gitu. Tapi yo jangan takut ya kan. Sebenarnya yuk terus sidik-sidik apa ini ya gitu Kak. Ya memang sekarang Pak apa ya? Cuci tangan memang penting ya karena sekarang yang ditakuti virusnya gitu. Jadi itu kalau masak ya sayurannya dicuci dulu ya pakai air gitu kan, jangan waton lah ibaratnya kalau orang Jawa gitu. Jadi langsung dimasak ya dicuci dulu biar bersih toh. Dari kan larva itu telur itu nggak kelihatan ya, atau mungkin kamu habis main apa gitu kan, nah itu cuci tangan sebelum makan ya. Sebelum makan kan kita supaya larvanya misalnya nempel di kuku, atau kamu habis main Squid Game di rumput glosor-glosor ya kan, tangan kan itu apa metazerkarianya, terus kamu makan cireng atau cimol atau apa enggak cuci tangan ya masuk ke dalam tubuh kita. Tapi di tubuh kita itu ada pertahanan toh. Pertahanan tubuh kita itu kan sebenarnya ada 3 ya. Jadi sebenarnya di tubuh kita itu ada 3 pertahanan ya. Pertahanan pertama itu apa? Ya, kulit, lendir yang ada di mulut, gitu ya. Misalnya bakteri atau apa itu kan kalau masuk melalui mulut nanti itu kan respon pertama misalnya jadi batuk, misalnya bakteri yang atau partikel-partikel ya. Nah itu kan salah satunya. Kulit itu juga sebagai pertahanan pertama. Terus asam lambung yang ada di lambung itu juga pertahanan tubuh pertama. Jadi bakteri-bakteri akan mati. Tapi kalau misalnya dalam jumlah banyak dan kondisi tubuh kita tidak imun, lah itulah yang menyebabkan kita menjadi sakit. Gitu. Sakit itu kan sebenarnya respon dari tubuh kita untuk menjaga tubuh kita. Gitu. Nah kalau cacing gimana lah? Cacing itu ada ya, kalau misalnya lolos larva-larva yang kecil-kecil itu pasti bisa di telur-telur begitu, larva cacing itu bisa dibunuh. Siapa yang membunuh atau yang ini kan sel darah putih jenis dari biasanya eosinofil. Kan sel darah putih itu kan ada neutrofil, eosinofil, terus apa lagi? Ada monosit nanti yang berkembang jadi makrofag, ada basofil. Kalau basofil itu untuk peradangan, misalnya kamu dientuk tawon atau apa itu kan jendul sininya atau digigit serangga, itu kan sebenarnya respon sel darah putih juga bisa. Jadi kita demam dan sebagainya itu kan sebenarnya respon tubuh kita ya supaya menjaga dari kuman atau misalnya tadi larva-larva yang kecil ya. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke usus, kemudian berkembang jadi banyak, nah itu kan jadinya biasanya tubuhnya itu kurus dan perutnya membuncit ya gitu. Tapi bukan berarti orang yang perutnya buncit itu ada cacingnya ya, bukan. Ya mungkin karena dia cacingnya berupa lemak gitu bukan. Jadi maksudnya karena dia enggak diet gitu atau bagaimana. Diet itu bukan berarti mengurangi ya. Diet itu kan menjaga makanan gitu supaya tubuh kita tidak gampang terserang penyakit gitu. Sebenarnya kan kita tuh harus menjaga
pola makan itu sebenarnya yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Pak Fajar sok kasih tahu padahal penyakitan, ya justru saya sering sakit itu jadi saya kasih tahu gitu. Jadi perlunya menjaga makanan ya, jadi jangan makan asal ya, mungkin masih muda nggak apa-apa lah, tapi nanti kalau sudah umur berapa itu mulailah dijaga makanannya ya. Kan kamu umurnya mau panjang tuh, umurnya mau panjang, jadi masih mau melihat gemerlapnya duniawi mungkin ya kan, jadi harus harus dijaga ya, apalagi tadi kebersihan, mencuci tangan dan sebagainya ya. Yang paling baik ya mencuci tangan pakai sabun ya, walaupun ada hand sanitizer ya paling baik sebaiknya menggunakan sabun begitu ya, itu lebih lebih ya. Kalau sudah umur tapi sebaiknya itu memang yang membuat kita kadang lupa dan kadang tiba-tiba kok banyak orang muda terus sakit terus meninggal dan sebagainya, itu kan ya memang sudah menjadi suratan takdir yang maha kuasa ya kan. Tapi kalau kita bisa mengecek kondisi tubuh kita itu kan lebih baik ya kan, jadi kita masih bisa banyak melakukan hal-hal positif, melakukan banyak amal perbuatan ya kan gitu. Jadi pertama itu biasanya kita cek berat tubuh kita ya kan, sesuai enggak dengan apa itu BMI ya namanya, kalau kalian nanti di kuliah status gizi ya, itu dihitung bener nggak. Tapi ya nggak usah terus ngitung banget ya tiap hari di depan kamar ada timbangan gitu kan, nggak usah ya. Tapi kan kita kerasa sendiri toh badan kita aduh udah nggak enak. Biasanya kalau gemuk sedikit udah nggak enak buat jalan ya, atau gimana lah hawanya gitu. Itu biasanya yang pertama berat badan ya, termasuk ya itulah. Terus gula ya, gula itu juga salah satu pemicu ya, pemicu banyaknya penyakit, nanti bisa jadi tertimbun banyak ya, jadi diabetes dan sebagainya. Gula itu kan dari mana ya, jadi kurangi asupan. Makanya kalau minum apa itu yang Coca-Cola itu kan fruktosanya tinggi sekali ya, itu bahaya ya. Maaf nyebut merek ini lagi, saya rekam lagi. Maksudnya minuman bersoda ya, minuman bersoda boleh tapi jangan terus-terusan ya, diimbangi dengan air putih ya. Air putih itu penting ya. Itu atau apa itu yang sekarang minuman kekinian yang gaya hidup ya kan, nongkrong minumnya gulanya banyak, krimernya dan sebagainya, itu kan gula itu kan ya bagus buat tubuh kita, tapi kalau terlalu banyak juga bisa memicu banyak penyakit. Kemudian yang kadang nggak diperhatikan itu trigliserida atau TG. TG itu sebenarnya komponen lemak yang kemudian tersimpan di dalam tubuh ya. Apakah orang kurus itu punya TG? Ya punya ya. Saya TG-nya tinggi kemarin baru minum obat. Nah, TG-nya 327, padahal TG itu yang normal berapa? 200 ya. Terus nah itu minum obat akhirnya, padahal kurus. Nah ternyata itu nanti kalau TG-nya besar itu nanti selain penyakit tadi ada fasciola hepatika yang dari cacing, tapi ada juga penyakit yang timbul dari tadi trigliserida itu di hati, nanti terbentuk jaringan parut kolagen. Jadi hatinya tuh bintil-bintil. Nah kalau ditunjuk itu pecah, itu isinya lemak semua. Nah itu kan bahaya ya, makanya kadang memang diperlukan cek lab ya. Cek lab itu 6 bulan sekali minimal atau 3 bulan minta cek gitu. Ya memang agak, kalau trigliserid kan nggak bisa pakai yang GCU itu ya, yang ditunjuk-tunjuk gitu. Kalau gula kan bisa. Kalau trigliserid harus diambil dari sininya tuh. Itu bisa, itu juga untuk anak-anak muda itu kadang lupa ya kan. Apalagi di perkotaan, gaya hidupnya mungkin makanannya enak-enak terus ya. Saya ngomong gini karena saya dulu ini bukan makan enak-enak, tapi sering kadang lupa ya kan, wah ada makanan baru nih dicoba, wah terus akhirnya masuk rumah sakit ya. Kalau masuk rumah sakit kan malah biayanya lebih banyak, walaupun ada BPJS kamu kuliahnya jadi terbengkelai, waktunya habis buat di rumah sakit. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi memang menjaga kesehatan tuh sekarang jadi nomor 1. Kalau Pak santai aja, orang zaman dulu juga nggak masalah ya. Tapi orang zaman dulu itu kan gaya hidupnya memang nggak seperti sekarang ya, itu harus diakui. Dan semakin kesini kan manusia semakin lemah ya. Ya lemah ya, itu udah harus diakui, manusia tuh kesini tuh
semakin lemah karena mungkin terpengaruh lingkungan. Ya, mungkin ya, terus gen-gennya juga berubah karena pengaruh lingkungan sehingga lemah, dikit-dikit lemah. Ya, termasuk saya sih, ya kan. Kena apa lemah gitu. Zaman dulu mungkin enggak karena pola hidupnya sehat, ya makanan paling makan daging berapa, enggak sering-sering. Kalau kita kan sekarang ada ini daging gitu kan. Nah, itu yang bisa memicu ya penyakit. Nanti mungkin kalian pelajari di status gizi, ikut status gizi mata kuliah gizi dan kesehatan. Jadi ya itu tadi tentang cacing ya. Jadi pelatih Helminthes atau cacing pipih ada yang nyebutnya, tapi kalau saya selalu pelatih Helminthes dari kelompok ini cacing yang Tribobastis asilomata ya. Kalau asilomata itu berarti dia tidak memiliki rongga saat embrional, saat kondisi embrional. Gitu. Jadi itu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup. Kemarin ada yang tanya siapa ya, Aulia apa ya? Kalau cacing apa Aulia ya kemarin bertanya ya tentang apa sih? Kalau di tubuh kita kalau ada cacing gimana? Ya biasanya kadang kalau ini minum obat cacing gitu kalau anak-anak kecil ya. Kalau anak dewasa kan jarang sih ya karena kan sudah mampu menjaga kesehatannya ya, jadi seperti itu. Mungkin kalau anak-anak kecil itu kadang dikasih obat cacing gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya Pak, Oh, Aulia Pak. iya, Tadi si Juna izin ke saya Pak, hari ini nggak bisa masuk gara-gara omnya meninggal. Oh iya, saya turut berduka cita. Terima kasih, nanti saya. Kalau saya sih prinsipnya kalau nggak masuk tetap saya presensi asal izin. Saya anggap masuk. Yang penting tugas itu dikerjakan nanti. Kalau udah waktunya senggang. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya lagi Pak. Oh monggo, silakan kalau bisa ya saya jawab. Saya Aulia mau bertanya Pak. Itu kan tadi pertanyaan nomor 2 ya Pak. Yang mana? Bentar. Itu kan ciri dari pelatih Helminthes ya Pak. Saya lihat itu tuh ada pelatih Helminthes tuh punya kutikula Pak, yang dari PPT yang Bapak kasih itu. Tapi kok salah ya Pak? Oh iya, coba kita cari ya mana. Yang nomor 2 Pak. Sebentar saya cari ya. Kalau di keterangan PPT sih begini Pak, epidermis lunak dan bersilia atau dilengkapi kutikula Pak. Kalau di PPT. Oh iya. Jadi nggak semua sebenarnya dari pelatih Helminthes itu ya. Jadi karakteristik ininya ya khususnya ya. Bentar saya cek dulu. Nah, saya share ya. Saya share screen. Tidak punya skeleton, tidak punya sistem sirkulasi. Yang mana ya? Yang slide pertama Pak di karakteristik. Yang epidermis itu loh Pak. Epidermis lunak dan bersilia atau dilengkapi kutikula. Iya. Saya agak bingung Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi sebagian dari kelompoknya itu dilengkapi dengan kutikula. Kutikula itu semacam ini apa ya? Turunan dari epidermis gitu. Nah tadi pertanyaannya apa sih? Coba kita lihat lagi. Nomor 2 ya. Jadi satu benar ya, satu benar. Tidak punya skeleton juga benar. Punya kutikula juga benar ya, berarti ya.
Ya, jadi tapi mungkin ini karakteristik yang khusus ya. Ya monggo aja boleh. Tapi ya dia juga biasanya yang utama itu ya pipi simetri bilateral dan tidak punya skeleton. Kalau kutikula mungkin nggak semua kan atau ya. Jadi tidak semua dari spesiesnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa aja. 1 dan 3 atau 1 dan 4. Begitu Aulia. Baik Pak, terima kasih. Saya yang bertanya lagi Pak. Oh silakan. Itu kan tadi Bapak menyebutkan kalau tidak semua platyhelminthes memiliki kutikula ya Pak. Contohnya yang apa Pak? Itu kan dibagi 3 ya. Itu yang tidak memiliki kutikula sama yang memiliki kutikula itu yang mana Pak? Nah, kalau trematoda ini ada kutikulanya ya. Nah, kalau di Turbellaria ini di sini nggak dituliskan sih, tapi saya nanti coba cek ya, apakah dia ada kutikulanya atau tidak. Kayaknya sih tidak ada yang Turbellaria. Tapi kalau trematoda ini, trematoda itu kelompok dari cacing hati. Ini ada. Jadi mungkin sebagian ya. Nah, ini juga nggak dituliskan di cestoda, tapi nanti saya coba cari ya. Selain tadi dari kelompok trematoda, apakah di kelompok cestoda cacing pita ini ada atau tidak? Biasanya sih tidak ya. Tapi nanti coba saya cari ya, Aulia ya. Baik Pak. Atau kamu ada referensi, boleh silakan. Nanti saya cari deh Pak. Iya, kita cari bersama-sama ya. Kalau di referensi saya ini hanya ini trematoda. Saya mungkin nggak lengkap ini kali buat PPT-nya, jadi. Gitulah. Nanti kita juga cari ya. Kita cari bersama-sama. Ada lagi mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada ya kita lanjutkan saja pertemuan kelima ya. Ternyata masih pertemuan 5 ya, lama ya. Kita kuliah ya. Saya kira udah pertemuan 7. Pertemuan 5 ini ya. Pasti pertemuan 5 ya. Karena mungkin daring ya, jadi kita kayaknya udah Oktober. Biasanya Oktober itu udah pertemuan 7. Mungkin karena ini mundur ya kita kuliahnya ya. Biasanya Agustus sudah kuliah. Pertemuan 5 itu tentang Nemathelminthes dan Rotifera. Nanti silahkan disimak. Kemudian dikerjakan postesnya. Ini hanya 13 menit ya, padahal kita 3 SAS, silakan aja. Jadi memang dibagi terus. Kemudian kerjakan postesnya pertemuan 5. Nah, ini dikerjakan postesnya. Nah, dikerjakan aja. Kemudian mulai praktikum ya, praktikum pengamatan Rotifera karena tidak bisa ngampus ya pakai video dulu. Nanti kalau misalnya bisa ngampus nanti mungkin digilir ya praktikumnya ya, karena kalau praktikum kan pakai mikroskop itu ya. Nanti mungkin bisa nanti saya minta tolong Mas Frans laboratoriumnya. Tapi kayaknya belum dibuka laboratoriumnya. Jadi menggunakan pengamatan dulu. Nah, mengerjakannya menggunakan ini format praktikum. Bisa kamu print format praktikumnya ya. Terus kamu fotokopi, ya fotonya nggak perlu diisi karena kan nggak pengamatan langsung tapi lewat video, digambar pakai tangan, ya. Atau kalau misalnya mau di screenshot juga boleh, terus di gambarnya itu ditaruh di sebelah kanan sini, ya. Terus tulis keterangannya, filmnya apa, ini order ya, bukan order tapi order, nanti bisa diedit sendiri, dan keterangan lainnya bisa disimak di video. Jadi atau dicari di referensi. Ini kalau misalnya ini Pak, saya scan gambarnya,
Saya gambar terus saya scan, terus ininya saya tulis pakai apa tangan misalnya gitu. Pakai tangan, pakai apa komputer ya boleh, tapi kan ngeprint toh jadinya enggak ding ya. Enggak usah di print sih ya. Tapi nanti kan di dalam bentuk PDF boleh. Tapi di gambar itu misalnya kamu gambar. Misalnya kamu gambar ya. Misalnya kamu gambar roti Vera ya. Gambar ini. Nah, kan ini nanti dikasih angka 1, 2 apa gitu ya. Di sampingnya sini dalam dekatnya ini kamu kasih paraf. Ya. Jadi harus ada parafnya di sini. Begitu ya. Dan dikasih nama siapa misalnya Liana. Nah, terus di foto ditempelkan di nggak usah di print ya, ditempelkan di situnya, di laporan praktikumnya di sini. Ya. Kalau mau di screenshot dari video sebelah sini ya. Tapi yang di sini adalah gambar tangan dikasih keterangan 1, 2, 3. Ini bagian apa, bagian apa. Referensinya dari mana? Dari internet bisa. Gitu. Jadi bisa tanpa kamu harus print terus kamu apa namanya. Ini kan cuma kalau misalnya laptopnya buat barengan adiknya gitu kan bisa di print terus nanti difoto, di-compile jadi satu PDF. Jadi enggak tiap pertemuan dikirim ya. Jadi nanti dikirim di biasanya UTS ya. UTS itu satu praktikum begitu. Satu kelumpulan praktikum UTS. Itu saja, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila salah kata. Jadi intinya setelah kita belajar kemarin film Porifera, Soilentirata, sekarang film Pelatih Helmintes. Karakterisnya tadi biasanya pipih ya, maka sering kadang disebut di buku-buku cacing pipih ya, tapi ya kita pakai istilah Pelatih Helmintes saja ya. Tubuhnya apa? Simetri bilateral karena kalau di potong dari arah vertikal kan kanan kiri sama. Terus tripoblastik memiliki 3 lapisan tapi asilomata ya. Rongga tidak punya rongga ya, tidak punya rongga di saat embrional, kemudian tadi tidak ada skeletonnya, ya, tidak ada rangkanya, beberapa tadi punya kutikula. Nah, gitu. Jadi contohnya apa? Planaria, ya, planaria yang gambarnya itu kalau kepalanya bentuk segitiga itu ya. Kemudian ada apa namanya? Fasciola hepatica, cacing hati ya. Kemudian ada Taenia solium pada babi larvanya ya atau kistanya, kemudian Taenia saginata pada sapi larva atau kistanya. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat pagi, Pak. Ya. Banyak, Bapak. Yuk.